究竟有什么目的？他是冲我们来的，那是什么？啊！你哪里不对？这一招真是越来越有意思。他在戏弄我，我根本不看你的节目。面对真正的强者，人我带来了。是站住！现在我要试。Halo sobat, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Swallowed Star episode 108. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Di saat Luo Feng menyelesaikan pertarungan pertamanya mengalahkan gadis rambut merah Heruo, Luo Feng langsung melanjutkan pertarungan keduanya. Ikan todak emas mengibaskan ekornya dan menghantam langsung ke tepi bilah hijaunya. Menghancurkan senjata roh langsung ke permukaan arena hitam, menyebabkan lubang kecil di permukaan arena, dengan percikan api beterbangan di mana-mana. Ikan todak emas kemudian terbang mengelilingi kepala lawan yang terbungkus jubah hitam sekali, memotongnya hingga bersih. Pertempuran kedua Luo Feng menang. Ikan pedang emas menembus dada lawan, sebelum dengan cepat meledak berkeping-keping. 30 bilah meluncur keluar dari kulit tubuh lawan, 3 di antaranya benar-benar keluar dari dahinya. Pertempuran ketiga Luo Feng menangan. Akhirnya aku mendapat peringkat 1 bintang. Lanjutkan, mata Luo Feng berbinar. Dewa petir memegang pedang guntur di tangannya, melepaskan wilayah kekuasaannya di sekitar dirinya, ular petir membungkus dirinya di sekelilingnya. Bintang level 1, dengan domainnya sendiri. Saat pertama kali melihat data di dalam sistem ruang pertempuran, saya tidak berani mempercayainya. Memang benar, coba saya lihat, seberapa kuat pengguna domain itu. Kata seorang serdadu bintang 4, seorang pria jangkung dan kurus dengan hanya satu mata sambil memegang pedang. Kamu akan segera tahu. Dewa petir meringkuk bibirnya dan tersenyum, setelah membunuhmu, aku akan mencapai peringkat bintang 3. Hong memegang tombak hitam di tangannya, berdiri dengan tenang di arena. Petarung level 9 Star Traveler dengan domain. Itu menarik, jarang sekali aku bertemu orang seperti itu di sini, ayolah. Seorang pemuda bertubuh pendek tapi tegap, memegang pisau masing-masing di tangannya, matanya bersinar merah karena kegembiraan. Pertarungan ketigaku dan aku bertemu dengan seorang serdadu bintang 6, sangat bagus. Hong mengangguk. Sejak dia melepaskan domainnya dalam 2 pertempuran sebelumnya, sistem secara otomatis menambahkan sedikit data ini, untuk berpikir bahwa seorang serdadu bintang 6 dengan level yang sama akan naik dan memberinya tantangan, bagaimana Hong bisa menolaknya. Secara alami dia akan menerima dan bertarung. Di dalam ruang pertempuran, pertempuran berlangsung sangat cepat. Menyelesaikan beberapa ratus pertempuran dalam sehari sangatlah normal. Tentu saja banyak yang benar-benar berhenti sebentar setelah kalah dalam pertarungan untuk meninjau teknik dan strategi mereka. Pertempuran, kegagalan, tinjauan, pertempuran lagi, inilah yang telah dialami banyak orang dan proses mereka. Namun demikian, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir, sejak mereka mulai menjalani pertempuran dengan liar, mereka sama sekali tidak kalah. Terutama Hong dan Dewa Petir, karena mereka memiliki domain mereka sendiri. Oleh karena itu mereka menerima peringkat tinggi dari tingkat yang sama menantang mereka. Ini menyebabkan Hong dan Dewa Petir menaikkan peringkat mereka dengan sangat cepat. Lagi pula, mengalahkan petarung serdadu bintang 6 dengan level yang sama, jauh lebih efektif daripada mengalahkan petarung tingkat yang sama dengan 100 bintang. Sekitar 3 jam kemudian, di dalam aula besar Killing Field, Luo Feng duduk bersama saudara-saudaranya. Kakak kedua, aku bahkan belum menikmati pertarunganku dan kau benar-benar memanggilku ke sini. Luo Feng tampak tidak puas dengan Dewa Petir. Kita harus serius dengan setiap pertempuran, terutama karena mereka semakin kuat. Aku mulai lelah secara mental, mari kita istirahat sebentar. Dewa Petir tertawa, di sampingnya Hong juga mengangguk, aku tidak terlalu lelah. Aku tidak merasakan apa-apa. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa rankingmu sekarang?
6 bintang, kata Dewa Petir. 7 bintang, kata Hong. Aku hanya 3 bintang. Luo Feng sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Ketika saya pertama kali mulai, saya harus memulai tantangan, kemudian semua petinggi yang lebih tinggi mulai menantang saya sendiri. Dewa Petir tertawa, bintang level 1 dengan domainnya sendiri, itu sangat jarang, oleh karena itu banyak pejuang yang kuat ingin bertempur dengan saya. Aku juga, kata Hong. Luo Feng hanya bisa tertawa tanpa daya, dia mengerti mengapa Hong dan Dewa Petir bisa menaikkan peringkat mereka begitu cepat. Meskipun dia sendiri membunuh lawan dengan cukup cepat, kebanyakan dari mereka hanya lawan level rendah. Juga dia tidak punya apa-apa untuk menarik petinggi untuk menantangnya. Pertama-tama saya akan minum, setelah beberapa saat, saya akan masuk dan melanjutkan, saya tidak akan berhenti sampai saya mencapai peringkat bintang 6. Luo Feng berkata, 6 bintang, itu adalah tampilan standar minimum kekuatan dalam level itu. Pertempuran demi pertempuran membuat rekor pertarungan Luo Feng terus direvisi, 121 menang, 0 kalah, 183 menang, 0 kalah, 218 menang, 0 kalah. Rekor tak terkalahkan semacam ini akhirnya mulai menarik perhatian dari peringkat yang lebih tinggi, sehingga mereka akhirnya menerima dan meminta pertempuran darinya. Ini karena lebih dari 100 kemenangan, rekor 0 kekalahan ini sangat mungkin menjadi seorang pejuang yang kuat yang pertama kali memasuki ruang pertempuran. Ada pepatah bagus di sekitar sini, bahwa menghabiskan waktu yang lama di dalam ruang pertempuran, selama seseorang terus bertempur, tidak ada yang berani mengatakan dia akan mampu mempertahankan rekor sempurnanya. Bidang pembunuhan Pulau Naga Hitam memang mengumpulkan banyak elit dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir dengan cepat naik melalui ruang pertempuran, secara bertahap mendapatkan perhatian banyak orang. Di dalam ruang pertempuran, jika seseorang menghabiskan uang, orang luar dapat menyaksikan pertandingan. Oleh karena itu, semakin banyak penonton yang ada, semakin banyak orang yang harus membayar untuk benar-benar bergabung dan menonton. Tentu saja bahkan jika ada seorang serdadu bintang tingkat 1-9 bintang melawan seseorang dengan tingkat yang sama, biaya penonton tidak akan terlalu masuk akal, lagi pula itu hanya bintang tingkat 1. Namun jika ada tuan domain atau tuan sektor yang bertarung, jumlah penontonnya akan banyak. Namun, pertarungan level bintang semacam ini, biasanya hanya akan ditonton oleh beberapa kelompok orang dengan level yang lebih tinggi, mencari untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan orang yang kuat ke dalam organisasi mereka. Setelah semua orang jenius harus dihubungi lebih awal, saat mereka ragu-ragu, yang lain akan merebut mereka. Nuolan San, lihat, pemuda ini muncul begitu saja, dia benar-benar jenius, jika kau melewatkannya, orang lain pasti akan merebutnya. Benar-benar jenius, benar, tingkat kesadaran pemuda ini sangat tinggi. Bintang tingkat 1 dengan tingkat kesadaran yang begitu tinggi, sungguh sulit dipercaya, bahkan di dunia pengendalian senjata roh, dia sangat tinggi. Lihat, dalam 2 hari kerja, dia sudah memiliki 822 kemenangan, 1 kalah. Peringkatnya sudah 7 bintang. Nuolan San melihat pertempuran di layar, tepat ketika dia akan mengamati pertempuran dengan cermat, dia menyadari dia mengenali orang itu. Luo Feng, Nuolan San melihat lagi, perasaan antisipasi awalnya segera lenyap, hanya tersisa perasaan tidak puas. Ekspresi Nuolan San dingin, melihat rekaman yang ditampilkan di layar di depannya, dia sama sekali tidak memiliki perasaan yang baik tentang Luo Feng. Apalagi seusai pertemuan, ia secara khusus meminta seseorang untuk menulis surat yang persuasif dan meyakinkan untuk dikirimkan. Karena Luo Feng tidak menjawab sama sekali, ini secara alami membuatnya semakin kesal. Melihat Luo Feng membuat nama untuk dirinya sendiri sangat tidak menyenangkannya. Ini adalah cuplikan dari pertandingan terakhirnya. Pria berhidung besar itu menjelaskan, pemuda bernama Crazy ini belum pernah bertarung sejak kalah dalam pertandingan ini. Rekaman pertandingan terakhir, bibir Nuolan San melengkung ke atas, adegan Luo Feng benar-benar kalah, dia tidak bisa menahan tawa riang. Di dalam ruang pertempuran, itu sangat kosong. Luo Feng duduk sendirian di arena, pesawat ulang-alik melonjak juga jatuh di sampingnya. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Aku bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun. Itu benar-benar kekalahan. Dia hanya seorang petarung, dan bukan seorang pembaca roh. Seorang petarung level 1 bintang, dengan hanya peringkat bintang 6, dia sebenarnya,
membuat pesawat ulang-alik melonjakku benar-benar dan sepenuhnya tidak dapat bertahan melawannya sama sekali. Mata Luo Feng menunjukkan rasa sakit, pemandangan sebelumnya hanya seperti mimpi buruk. 822 menang. 1 kerugian. Setelah memenangkan 822 pertandingan berturut-turut, tingkat kemuliaan ini, tingkat kepercayaan diri ini. Luo Feng mengira bahwa dia adalah seorang jenius mutlak di antara bintang level 1, dengan hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Namun sebelumnya, bertemu dengan petarung wanita bersenjatakan pisau ganda, dia benar-benar dipermalukan. Petarung wanita ini bahkan memberinya kesempatan berkali-kali, melepaskannya meskipun dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Membebaskannya sebanyak 9 kali pada saat kritis, akhirnya menebas di antara alisnya. Hanya dari pertempuran singkat itu, dia dengan mudah dilepaskan 9 kali, jelas pejuang wanita ini hanya bermain-main, kemampuan dan kekuatannya jauh melebihi Luo Feng, seperti orang dewasa yang bermain dengan seorang anak, melepaskannya 9 kali dan akhirnya membunuhnya. Nah sampai di sini dulu bocoran Swallowed Star episode 108-nya dan saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali.